Ya, malam hari ini saya akan memaparkan tentang pengertian pencaksilat, jadi pengertian sejarah, istilah dalam pencaksilat serta nilai positif yang terkandung dalam olahraga pencaksilat itu sendiri. Yang pertama, pengertian pencaksilat. Pencaksilat adalah metode bela diri yang diciptakan mempertahankan dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Dalam kamus bahasa pencaksilat diartikan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan menyerang dan bela diri atau tanpa serang. Ada juga yang mengatakan bahwa pencaksilat adalah gerakan bela diri yang tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga penguasaan tidak efektif dan terkendali. Yang kedua, sejarah pencaksilat. Asal mula diri di Nusantara ini kemudian berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang. Pencaksilat telah dikenal sebagai masyarakat Melayu dalam berbagai nama di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Silat lebih dikenal dengan nama aliran Jangkau Ganyong atau dan Jata. Di Thailand pencaksilat dikenal sebagai nama bersilat dan di Filipina Selatan dikenal dengan nama pasilat. Sejarah dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat Minangkabau atau Sile diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian Sile dibawa dan dikembangkan oleh perantau Minang ke seluruh Asia. Cimande yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dan pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu istilah dalam pencaksilat. Yang pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kokoh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan. Yang kedua adalah sikap dan gerak. Pencaksilat adalah sistem yang terdiri atas sikap, posisi, dan gerak-gerik pergerakan. Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan perlawanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan satu serangan yang cepat. Langkah ciri khas dari silat adalah menggunakan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, contohnya langkah 3 dan langkah 4. Kembangan adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali kembangan silat menyerupai tarian atau manevo Sunda, menyerupai ngibing atau berjoget. Kembangan adalah salah satu bagian penilaian utama dalam pencaksilat yang mengutamakan keindahan gerakan. Kemudian jurus. Pesilat berlatih dengan jurus-jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Kemudian selanjutnya sapuan dan guntingan adalah salah satu jenis teknik menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni dengan menendang dan menyapu atau menjepit kaki musuh sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. Teknik yang terakhir adalah kuncian. Teknik kuncian sendiri adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak atau melucuti senjata musuh. Kemudian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan
leher, dagu, atau bahu musuh. Pencak silat sebagai seni, ciri khusus lainnya adalah pencak silat sebagian dari kesenian. Di daerah-daerah tertentu terdapat tetabuhan atau iringan musik yang khas dan juga terdapat kaidah-kaidah gerak dan irama yang merupakan suatu pendalaman khusus. Pencak silat sebagai seni harus menurut ketentuan keselarasan, keseimbangan, keserasian antara wirama, wirasa, dan wiraga. Pencak silat sebagai bela diri. Pada dasarnya, pencak silat adalah usaha pembelaan diri agar selamat dari serangan lawan. Dengan demikian, unsur gerakannya terdapat dua bagian, yaitu unsur menyerang dan unsur untuk membela, termasuk usaha menyelamatkan diri. Melalui latihan-latihan yang tekun, pesilat dapat memupuk meningkatkan kemampuan ketangkasan, keterampilan, dan kekuatan dalam melakukan serangan. Sesuai falsafah bangsa Indonesia, maka pesilat Indonesia lebih mengutamakan pembelaan diri daripada menyerang. Oleh karena itu, pencak silat disebut seni bela diri, bukan seni menyerang. Ini adalah contoh sikap atau gerakan dalam seni pencak silat. Bisa teman-teman simak. Yang terakhir ada nilai positif pencak silat, yaitu kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri, membina sportivitas dan jiwa satria, disiplin dan keuletan yang lebih tinggi. Sekian pemaparan dari saya, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak, terima kasih. Presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.